Memasuki pelayanan firman Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Rahmani, kami bersyukur hari ini kami kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Mohon kiranya Engkau memberkati kami, seisi rumah kami, agar kami dapat menghayati firman ini, lalu melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Disilakan sidang jemaat berdiri. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang yang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudara-saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu, dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Disilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema. Sikap umat di tengah keanekaragam. Bapak Ibu saudara-saudara, 1-2 Korintus yang ditulis oleh Rasul Paulus ini memiliki dua alasan kenapa Paulus menulis 1-2 Korintus atau 1 Korintus ini. Alasannya adalah pertama-tama
untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Dan yang kedua, untuk memberikan bimbingan, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, bahkan instruksi atas berbagai pertanyaan-pertanyaan di jemaat, terutama soal toleransi dan juga perilaku, serta kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang saat itu jemaat Korintus terdapat banyak masalah. Antara lain Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup di dalam duniawi. Mereka kuat hidup di dalam duniawi. Itu jelas kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Jemaat Korintus itu memisahkan diri dari masyarakat setempat yang menyembah berhala. Itu kita bisa lihat juga di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Mereka juga memiliki sifat yang suka memecah belah. Itu juga kalau kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13, 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 22. Jemaat Korintus juga itu ya toleran terhadap perzinahan. Bisa juga kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 13. Dan juga pembacaan kita hari ini. Perselisihan terjadi karena prinsip iman soal persembahan berhala. Persembahan kepada berhala. Itu kita bisa baca bacaan tadi. Pasal 8 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Menghayati apa yang terjadi di jemaat Korintus ini, jelas jemaat ini sangat membutuhkan bimbingan, sangat membutuhkan arahan dari Rasul Paulus serta pengajar-pengajar yang lain, sehingga tidak mudah menyakiti sesama, apalagi yang berbeda dengan kita. Ya. Kita boleh berbeda suku, ras, budaya, agama, tapi janganlah kita tidak menghargai mereka. Menghargai juga tata cara mereka dalam beribadah. Karena itulah ajaran Tuhan Yesus kepada kita. Sikap Kristiani yang terpuji adalah mengasihi sesama. Sekalipun banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Memang untuk menjabarkan iman di tengah-tengah situasi yang berbeda ini sangat berat. Contohnya yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan juga jemaat di Korintus. Rasul Paulus juga pernah menghadapi kerasulannya tidak diakui gitu ya. Kurang dihargai. Dia begitu banyak menerima kritik dan hinaan. Tapi Rasul Paulus tidak pernah mundur dari pelayanan. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang banyak perbedaannya. Tetapi Rasul Paulus tidak pernah juga menyatakan kalian kafir. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalian hidup dalam berhala. Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah ada hal-hal seperti itu yang keluar dari hati kita. Justru di tengah-tengah tantangan dan perbedaan yang ada ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih taat, kita lebih setia, kita lebih bersyukur. Kita lebih tunjukkan kepada dunia di sekitar kita bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang dituntun oleh Tuhan dengan kuasanya. Bukan dituntun oleh manusia di tengah-tengah perbedaan-perbedaan yang ada saat itu. Karena itu dalam ayatnya yang ke-12 dan 13 dikatakan di sana, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah,
engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Bapak Ibu, secara ekspresi kita kan di tengah-tengah hal banyak ini, ya ekspresinya Tuhan Yesus itu yang dipakai Paulus. Karena itu tidak gampang kita menuding, apalagi tidak menghargai orang lain dalam perbedaan-perbedaan, termasuk di dalamnya soal makan dan minum. Saya sendiri kalau ditawarin makan daging ayam, ya saya bukan tidak mau makan. Saya juga lihat berguna nggak bagi tubuh saya, apalagi saya golongan darah B, katanya sih begitu. Kan golongan darah B, ayam itu kurang baik, malah kambing lebih baik. Karena itu apapun sebenarnya makanan di depan kita, kita sudah berdoa, kita serahkan pada Tuhan, kita berkhidmat. Kita duduk makan bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang mungkin juga tidak seiman. Tetapi kita jangan sekali melemahkan iman orang lain. Terutama janganlah sampai kita lemah iman juga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini sekalian kita diingatkan. Pertama, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan sesama kita, maka kita harus setia membaca firman Tuhan, agar pengetahuan kita tentang firman Tuhan dengan makna kehidupan yang tersaji di depan-depan kita itu benar-benar dapat kita hayati, lalu kita laksanakan dengan penuh sukacita. Apalagi di Indonesia ini di tengah-tengah keberagaman yang ada. Seperti tadi saya katakan, kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita berbeda budaya, pendidikan, dan ekonomi. Kalau saya sih makanan itu menurut saya tidak jadi sehat, ya, tidak jadi sesuatu yang berguna kalau saya sendiri tidak berdoa. Ya. Saya rasanya juga keluar rumah kalau saya tidak berdoa. Waduh, kira-kira hidup saya ini Tuhan sudah, aduh Helena aku berhala lagi. Keluar rumah harus berdoa dong ya. Kita makan, minum, kita mau beraktivitas, dan kita mau melaksanakan semua tanggung jawab, kita harus berdoa. Kita minta Tuhan backup kita dengan pengetahuan iman yang baik, agar kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu menjadi berkat. Menjadi berkat karena kita berkhidmat di hadapan Tuhan. Kita berkhidmat dan kita berpengetahuan dalam Yesus, sehingga kita mampu bertanggung jawab. Sehingga seperti yang dikatakan, barang siapa bermegah, hendaklah dia bermegah di dalam Tuhan. Jadi, janganlah kita bermegah di dalam kedagingan. Janganlah kita sampai pengetahuanmu membuat engkau sombong angkuh, meremehkan orang lain. Akan banyak hal yang terjadi yang tidak menyenangkan hati Tuhan kalau kita landasi hidup kita seperti itu Bapak Ibu. Karena itu teruslah hidup di dalam kasih Tuhan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hidup ini tidak terlepas dari banyak masalah. Bukan soal makan dan minum saja, tapi itu masalah keluarga, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai masalah itu membuat kita tidak mengasihi Tuhan atau kurang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari seperti tadi saya katakan, mari kita terus berkhidmat di tengah-tengah perbedaan yang ada. Mari kita menjadi berkat di tengah-tengah perbedaan yang ada, bukan menghakimi atau menghujat. Kita boleh sekali lagi mungkin berbeda kultur, tetapi kita percaya perbedaan itu punya nilai-nilai yang positif juga, ya. Mungkin ada orang tidak suka makan sagu misalnya makanan, ya. Nah, ngapain makan sagu keras itu. Tapi orang Ambon dikasih kau duduk di situ sagu dengan kue kek, dia tidak pilih kue kek, dia pilih sagu. Ada orang Toraja suka makan kapurung, orang Ambon makan papeda, itu ya, dan lain sebagainya. Ciri khas itu ada. Tetapi Bapak Ibu, mari kita melihat itu menjadi pengetahuan yang berguna untuk lebih membuat kita itu
lebih beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apapun yang terjadi perbedaannya, janganlah sampai kita berselisih, lahir kebencian, lalu akhirnya kita tercerai-berai. Ya, kita masalah tidak selesai. Untuk itu melalui nasihat Paulus ini mengingatkan kita, juga kalau kita baca di dalam Roma 14 ayat 3, siapa yang makan, janganlah ia menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Bahkan di dalam Ibrani pasal 8 ayat 8-9 dikatakan, sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari negeri Mesir. Dan ayatnya yang ke-12, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi apapun kesalahannya kita berhikmat, ada belas kasihan. Itu ajaran Tuhan, bukan menghina atau menghakimi. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita setia membaca firman Tuhan. Biarlah makna firman ini terpatri begitu dalam hidup kita. Sehingga seperti tema tadi katakan, sikap umat di tengah keanekaragaman, kita menjadi berkat. Kita bukan menjadi alat menghakimi atau alat berselisih paham, tetapi kita dijadikan alat Tuhan untuk menjadi berkat. Hidup ini begitu berharga. Untuk itu jangan pernah terlibat menghakimi sesama. Perjumpaan di sekitar kita dengan masyarakat kita harus tetap menjadi damai, sejahtera, dan sukacita. Ini firman Tuhan untuk kita semua. Terpuji nama Yesus. Haleluya. Amin.